Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan, MTH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Hamba minta biarlah Roh Kudus menuntun hamba, memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam kehidupan kami. Setiap kuasa-kuasa roh jahat yang mau mengganggu pemberitaan firman ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tengking, Engkau hancurkan, Engkau jauhkan dari tempat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi remah, menjadi kekuatan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Saya ambil dalam kitab Keluaran 14, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saya memberikan tema dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu dalam lindungan Tuhan. Kisah ini bermula ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan sebelumnya Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, mulai dari tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah, lalu katak, nyamuk, lalat pikat, dan sampai kepada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Maka bangsa Israel keluar dan diusir oleh bangsa Mesir karena mereka takut terjadi kegentaran yang begitu dahsyat terjadi atas bangsa Mesir, sehingga orang Israel keluar. Orang Israel tinggal sebagai budak di Mesir selama 450 tahun. Bangsa Israel keluar dengan dipimpin oleh Musa. Mereka hampir 600 orang laki-laki, 600.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan di samping itu ada juga bangsa-bangsa lain yang ikut mereka keluar. Tetapi Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan yang dekat, yaitu melalui jalan orang Palestina. Karena Tuhan takut mereka akan berperang, dan sehingga bangsa Israel menjadi tawar hati. Tetapi ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melalui jalan bangsa Filistin? Padahal jalan itu adalah jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tanah perjanjian. Saya melihat bahwa di sini ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Allah kita ingin menunjukkan kuasanya kepada bangsa-bangsa lain, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia.
Oleh karena itu bangsa Israel keluar, dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan di padang gurun. Tetapi Allah mengeraskan hati daripada Raja Mesir, sehingga ia mengejar bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel berada di depan Laut Teberau, sehingga mereka dikejar. Bangsa Israel menjadi takut. Mereka teriak. Karena apa? Karena di depan mereka ada laut yang begitu membentang. Di belakang mereka ada panglima tentara Firaun yang mengejar dengan kereta berkuda. Di kanan kiri mereka adalah padang gurun. Sebagai manusia, sebagai orang, kita merasa bahwa ini tidak mungkin akan terjadi. Ini tidak akan terjadi dan kita pasti akan mati. Tetapi pada saat itu Musa dengan tegas berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oleh karena itu saya bilang, mungkin saat ini kita punya permasalahan, kita dihimpit oleh berbagai cobaan. Hampir 2 tahun kita mengalami masalah yang luar biasa, yaitu COVID. Mungkin saat ini kita terhimpit. Di depan ada begitu banyak masalah, di belakang ada begitu banyak masalah, di samping kanan kiri kita punya masalah. Tapi saat ini saya mengatakan kepada saudara bahwa jangan pernah takut. Kita dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat Raja Mesir dan pengawal dan panglima tentara Mesir mengejar bangsa Israel dan mereka terjepit, Allah mengatakan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Maka terbelahlah laut itu. Bangsa Israel berjalan di antara kedua belah laut yang terbelah itu. Luar biasa, suatu mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir ini tidak mungkin terjadi. Kita dihimpit oleh berbagai macam masalah. Kita takut. Kita khawatir dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dan dipikirkan oleh kita. Oleh karena itu, satu hal yang saya mau katakan, bagaimana sehingga kita bisa berada di dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 23 ayat 25, di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Satu hal yang saya mau katakan buat kita hari ini, yaitu kita wajib beribadah kepada Tuhan. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dan itu suatu mujizat yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan bangsa Israel itu mereka berjalan di padang gurun hampir 40 tahun lamanya. Mereka di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak pernah takut panasnya padang gurun atau dinginnya padang gurun. Allah memberikan kepada mereka tiang awan untuk berjalan di siang hari dan tiang api pada malam hari. Bukan itu saja, kasut dan baju mereka selama hampir 40 tahun tidak pernah rusak. Dan kurang apa lagi, Allah memberikan makanan dari surga, yaitu mana dan burung puyuh. Luar biasa. Hanya satu hal yang Tuhan minta pada mereka. Jika engkau sudah sampai ke tanah perjanjian yang akan aku berikan kepadamu,
maka engkau harus beribadah kepadaku. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di saat pandemi seperti ini, kita berasa bahwa semua jalan sudah merasa tertutup. Mungkin usaha kita sedikit agak menurun, mungkin pekerjaan kita sedikit berkurang, mungkin pendapatan kita juga berkurang. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita tidak pernah lapar, kita tidak pernah haus. Apakah Bapak Ibu selama 2 tahun dalam menjalani masa COVID ini, apakah Bapak dan Ibu pernah sehari saja tidak makan atau tidak minum? Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tetapi jika kita mengatakan kita masih kurang, bagi saya mungkin kita merasa kurang karena kita minta untuk memuaskan keinginan kita. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25 tadi mengatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Saat COVID, banyak gereja ditutup. Tetapi melalui Zoom, melalui video ini saya mau mengatakan bahwa gereja tidak pernah ditutup. Pekerjaan Tuhan tidak pernah ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus beribadah. Apa maksudnya beribadah di sini? Beribadah yang dimaksudkan di sini adalah dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan kita beribadah setiap hari Minggu, tapi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah artinya kita mempersiapkan sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita terhadap sesama kita. Itulah ibadah kita terhadap Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Tuhan ingin melindungi kita. Tuhan selalu ingin menjauhkan kita daripada hal-hal yang tidak baik, yaitu malapetaka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang? Apakah kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup atau tidak? Saya mengalami hal yang begitu luar biasa ketika tahun 2019, yaitu saya kehilangan beberapa orang terkasih dalam kehidupan saya. Saya harus pulang hampir 3 kali karena saya harus kehilangan orang tua saya, kakak saya, adik saya. Dan saya merasa bahwa perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah takut. Karena saya yakin saya berjalan di dalam Tuhan, Tuhan akan membuka jalan kepada saya. Dan pertolongan Tuhan ya dan pasti. Saat ini saya mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hampir 2 tahun kita menjalani kehidupan bersama, menjalani protokol kehidupan selama 2 tahun lebih. Apakah kita ada kekurangan makanan? Apakah kita kekurangan minuman? Tidak, saudara-saudari. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Asalkan kita mau beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan pasti. Saya sedikit menseringkan firman Tuhan. Pengalaman saya di sini, kebetulan saya di villa. Ada setiap minggu itu kalau ada tamu, ada yang berjualan buah-buahan ke sini atau sayur-sayuran.
Pada saat COVID, tempat kami menjadi sepi, dan karena kita harus ikuti protokol dan instruksi pemerintah, maka kami tidak menerima tamu. Suatu saat saya bertemu dengan bapak penjual sayur itu, dan saya berkata kepada beliau, "Pak, gimana kabarnya? Kesian ya Pak ya, saya minta maaf." Saya bilang, "COVID ini membuat kita ekonomi semakin lemah. Bapak juga tidak berjualan, Bapak tidak bisa mendapat penghasilan." Tetapi saya begitu terhenyak dengan jawaban apa yang beliau katakan kepada saya. Dia katakan kepada saya, "Nak, Bapak sudah 68 tahun. Dan Bapak sudah menikmati indahnya dunia ini. Hampir 68 tahun Bapak menjalani kehidupan, Bapak tidak pernah kekurangan. Hanya karena COVID 2 tahun ini, apakah Bapak harus mengeluh? Selama 68 tahun saya sudah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan." Saya terdiam dan saya sadar, Bapak ini yang hanya seorang penjual sayur memberikan satu petuah nasihat kepada saya bahwa tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Beliau tetap mengucap syukur walaupun hanya berjualan sayur seminggu sekali. Tetapi COVID ini dia tidak mengeluh, tetapi dia flashback ke belakang bahwa hampir 68 tahun Tuhan menyertai dia. Dan kenapa kita harus mengeluh karena saat ini? Hanya karena COVID yang hampir 2 tahun ini. Dari sini saya mengambil pelajaran bahwa kita harus mengucap syukur. Kadangkala kita merasa bahwa kita masih kekurangan, tetapi kita lihat di bawah kita masih banyak orang yang masih kekurangan daripada kita. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa marilah kita berada dalam naungan Tuhan, asalkan kita mau beribadah kepada Tuhan dengan menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan sebagai ayat penutup, saya mau mengatakan dalam Maleakhi 3 ayat 18, di situ dikatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Amin. Jadi, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi saat ini firman Tuhan memberikan teguran kepada kita. Jika saat ini kita mempunyai pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mungkin kita berasa ini tidak mampu. Mungkin di depan kita ada tembok yang terbentang tinggi. Di belakang kita ada musuh yang mengejar kita. Di samping kanan kiri kita ada begitu persoalan yang mendesak kita. Sebagai manusia tidak ada jalan keluar. Tapi saat ini saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, jangan pernah takut. Pandanglah ke depan dan lihatlah ke atas. Keselamatan akan datang hari ini kepadamu. Bahwa Tuhan akan mengangkat dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya mau komitmen sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, yaitu menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat perbedaan antara orang fasik dan orang yang beribadah kepada Allah. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Shalom, terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami percaya bahwa perlindungan Tuhan
tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, asalkan kami mau beribadah kepadamu dengan menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan, sehingga Engkau akan memberikan perbedaan antara orang fasik dan orang yang beribadah kepadamu, ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.